Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan konsep sosiologi tentang mobilitas sosial. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk membahas pengertian dari mobilitas sosial, karakteristik, dimensi, cara, bentuk, faktor, saluran, dan dampaknya. Kita mulai saja. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesiapsiagaan untuk bergerak, gerakan berpindah-pindah, gerak perubahan yang terjadi di antara warga masyarakat, baik secara fisik maupun secara sosial. Sementara mobilitas sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Dalam sosiologi, gerak sosial atau mobilitas sosial memiliki arti perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke status yang lain secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan pada suatu sistem sosial yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka. Seseorang dapat melakukan mobilitas sosial apabila ia dapat memenuhi persyaratan tertentu di tingkat sosial tertentu, seperti tingkat studi, kekayaan, pangkat, atau lainnya. Biasanya kegiatan gerak sosial dilakukan karena suatu alasan tertentu. Istilah gerak sosial sendiri pertama kali digunakan oleh para sosiolog dan ilmuwan politik di Amerika Serikat selama periode 1950-an dan mulai digunakan oleh sejarawan bernama Eric Hobsbawm pada tahun 1959. Gerak sosial dapat berawal dari adanya pertentangan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian berkembang menjadi perlawanan terbuka. Terdapat banyak pengertian mobilitas sosial dari para ahli. Silakan kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya karakteristik mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial dapat melibatkan kelompok atau individu yang ada di dalam masyarakat. Gerakan suatu perpindahan bisa saja dilakukan secara individual, namun tak jarang juga akan melibatkan banyak orang, seperti yang terjadi dalam perkembangan negara berkembang menjadi negara maju, sehingga turut meningkatkan taraf kehidupan banyak warganya. Karakteristik yang kedua, mudah tidaknya suatu kelompok atau individu dalam melakukan suatu mobilitas sosial, tergantung pada struktur sosial masyarakatnya. Karakteristik yang ketiga, mobilitas sosial akan menimbulkan kecemasan dan juga ketegangan. Pada masyarakat di mana struktur sosialnya bersifat terbuka, individu tersebut senantiasa akan mengalami suatu kecemasan serta akan kehilangan hak-hak yang dimiliki apabila terjadi penurunan status, sehingga hampir seluruh waktunya mungkin dihabiskan untuk berusaha dalam mempertahankan kedudukan. Sebaliknya, juga akan muncul ketegangan dalam memahami peran baru apabila terjadi kenaikan status. Karakteristik yang keempat, perubahan dalam mobilitas sosial juga ditandai dengan suatu perubahan struktur sosial yang meliputi hubungan antar individu dalam suatu kelompok serta antar individu dengan kelompok. Dalam hal ini, seringkali terjadi keretakan dalam sebuah hubungan antar anggota kelompok primer sebab terdapat anggotanya yang berpindah ke status yang lebih tinggi maupun ke status yang lebih rendah. Berikutnya dimensi mobilitas sosial. Menurut Patina Sarani 2016, mobilitas sosial terdiri dari beberapa dimensi, diantaranya yang pertama peringkat okupasi, merupakan indikator yang bersifat umum dalam stratifikasi sosial. Para peneliti berpendapat pekerjaan merupakan salah satu faktor yang membedakan keyakinan, norma, kebiasaan, dan ekspresi emosional seseorang. Dimensi yang kedua peringkat konsumsi yang merujuk pada gaya hidup. Gaya hidup dan prestis yang kurang lebih sama dapat dikatakan berada dalam kelas konsumsi yang sama. Cara yang paling tepat menghitung indeks konsumsi kelas bukan dilihat dari penghasilan total, melainkan dari penghasilan yang dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan prestisius dan bersifat kultural. Dimensi yang ketiga, kelas sosial. Seorang individu dikatakan berada dalam kelas sosial yang sama dengan individu lain jika mereka menerima individu lain
lain itu secara sama dan mempunyai kedekatan hubungan. Dimensi yang keempat, peringkat kekuasaan. Dimensi ini berkaitan dengan hubungan peran berupa hubungan otoritas dan kekuasaan yang melibatkan posisi subordinat di suatu sisi dan superordinat di sisi lain. Mereka meyakini kekuasaan merupakan kendaraan mobilitas sosial. Berikutnya, cara melakukan mobilitas sosial. Secara umum, cara orang untuk dapat melakukan mobilitas sosial ke atas diantaranya. Yang pertama, kenaikan penghasilan. Kenaikan penghasilan tidak menaikkan status secara otomatis, melainkan akan merefleksikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi peningkatan status. Hubungan antara penghasilan dan mobilitas sosial dapat terjadi intergenerasi atau intragenerasi. Cara yang kedua, perkawinan. Dalam banyak tingkatan sosial, perkawinan dilihat sebagai penyamarataan status. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan bagian dari suatu kelas sosial tertentu, sehingga penyatuan anggota keluarga yang berbeda strata sosial dianggap mampu menjadi alat mobilisasi sosial bagi salah satu atau keduanya. Cara yang ketiga, perubahan tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan bagian dari karakteristik seseorang. Lokasi tinggal dan lingkungan tetangga memberikan pengaruh kepada pribadi seseorang. Hal ini membentuk bagaimana ia menilai dirinya dan orang lain, sehingga tersebut pula strata sosial di dalamnya. Cara yang keempat, perubahan tingkah laku. Strata sosial ditentukan oleh setidaknya 3 hal, diantaranya tingkat ekonomi, kehormatan, dan kuasa. Orang-orang yang berada di strata sosial yang sama akan memiliki kemiripan di 3 hal tersebut. Hal ini akan tercermin dari bagaimana tata kelakuannya di kehidupan sehari-hari. Cara yang kelima, edukasi. Hubungan antara edukasi dan gerak sosial merupakan subjek studi yang banyak diamati oleh peneliti. Hal ini dikarenakan pendidikan dilihat sebagai kunci perkembangan kualitas hidup seseorang, yang secara tidak langsung membuat orang tersebut merasakan mobilitas sosial. Cara yang keenam, perubahan nama. Dalam suatu masyarakat, sebuah nama diidentifikasi pada posisi sosial tertentu. Gerak ke atas dapat dilaksanakan dengan mengubah nama yang menunjukkan posisi sosial yang lebih tinggi. Berikutnya, bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosialnya. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, mobilitas sosial vertikal dapat dibagi menjadi 2, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Bentuk mobilitas sosial yang berikutnya, mobilitas antar generasi. Secara umum berarti mobilitas 2 generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah, ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Bentuk yang keempat, gerak sosial geografis. Adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Mobilitas sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, diantaranya yang pertama, perubahan kondisi sosial. Struktur kasta dan kelas dapat berubah dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Misalnya, kemajuan teknologi membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas. Perubahan ideologi dapat menimbulkan stratifikasi baru. Faktor yang kedua, ekspansi teritorial dan gerak populasi. Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang cepat membuktikan ciri fleksibilitas struktur, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Misalnya perkembangan kota, transmigrasi,
bertambah dan berkurangnya penduduk. Faktor yang ketiga, komunikasi yang bebas. Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antar strata yang beraneka ragam memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan menghalangi mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan dan komunikasi yang bebas serta efektif akan memudarkan semua batas garis dari strata sosial dan merangsang mobilitas sekaligus menerobos rintangan yang menghadang. Faktor yang keempat, pembagian kerja. Besarnya kemungkinan bagi terjadinya mobilitas dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan sangat dispesialisasikan, maka mobilitas akan menjadi lemah dan menyulitkan orang bergerak dari satu strata ke strata yang lain karena spesialisasi pekerjaan menuntut keterampilan khusus. Kondisi ini memacu anggota masyarakatnya untuk lebih kuat berusaha agar dapat menempati status tersebut. Faktor yang kelima, tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda. Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas yang tinggi. Pada pihak lain, masyarakat kelas sosial yang lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan angka kelahiran. Pada saat itu, orang-orang dari tingkat ekonomi dan pendidikan yang lebih rendah mempunyai kesempatan untuk bereproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan. Dalam situasi itu, mobilitas sosial dapat terjadi. Faktor yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mempermudah orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperoleh saat menjadi peserta didik. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang yang tidak menjalani pendidikan yang bagus kesulitan untuk mengubah status akibat dari kurangnya pengetahuan. Berikutnya, faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Merupakan jumlah relatif daripada kedudukan tinggi yang dapat serta harus diisi dalam kemudahan untuk memperolehnya. Beberapa hal yang termasuk dalam golongan faktor struktural diantaranya struktur pekerjaan, perbedaan fertilitas, dan ekonomi ganda. Faktor pendorong yang kedua, faktor individu. Merupakan kualitas seorang individu baik dilihat dari segi tingkat pendidikan, penampilan, hingga keterampilan pribadi. Beberapa hal yang termasuk dalam golongan faktor individu diantaranya perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, faktor kemujuran, dan status sosial. Faktor pendorong yang ketiga, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi bisa menjadi salah satu pendorong atas terjadinya mobilitas sosial. Faktor yang keempat, situasi politik. Bisa menyebabkan terjadinya proses mobilitas sosial di dalam suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak stabil akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan yang dimana dapat mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. Atau hal tersebut juga dapat dikarenakan oleh sistem politik pemerintahan yang berlawanan dengan hati nurani atau paham yang dianut. Faktor pendorong yang kelima adalah kependudukan. Faktor kependudukan pada umumnya dapat menyebabkan mobilitas dalam arti geografis. Pertambahan dari jumlah penduduk yang amat pesat dapat menyebabkan sempitnya tempat pemukiman serta kemiskinan akan semakin merajalela. Keadaan seperti ini tentunya dapat mendorong sebagian warga masyarakat untuk mencari tempat kediaman yang baru. Faktor pendorong yang keenam adalah keinginan melihat daerah lain. Adanya rasa keinginan untuk melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun faktor penghambat dari mobilitas sosial diantaranya yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan sebagai faktor ekonomi yang bisa membatasi mobilitas sosial. Untuk masyarakat miskin, untuk menggapai status sosial tertentu adalah hal yang sangat sulit. Faktor penghambat yang kedua, diskriminasi kelas. Sistem kelas yang bersifat tertutup bisa menghalangi mobilitas ke atas. Faktor penghambat yang ketiga, perbedaan ras serta agama di dalam sistem kelas yang bersifat tertutup bisa memicu terjadinya mobilitas vertikal ke atas. Faktor yang keempat, pembedaan jenis kelamin,
atau yang bisa kita sebut gender dalam lingkungan masyarakat. Kelima, faktor pengaruh sosialisasi yang amat kuat dalam suatu masyarakat yang mana bisa menghambat proses mobilitas sosial, terutama hal yang berhubungan dengan nilai atau adat yang berlaku. Faktor yang keenam, perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan antar individu ini di dalam suatu struktur organisasi akan menimbulkan masing-masing individu akan saling bersaing dalam memperebutkan sesuatu. Berikutnya adalah saluran dari mobilitas sosial. Yang pertama, angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga-lembaga agama. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, organisasi politik. Yang kelima, organisasi ekonomi. Yang keenam, organisasi keahlian. Yang ketujuh, perkawinan. Berikutnya adalah dampak mobilitas sosial. Gejala naik turunnya status sosial tentu memberikan konsekuensi tertentu terhadap struktur sosial masyarakat. Konsekuensi itu kemudian mendatangkan berbagai reaksi. Reaksi ini dapat berbentuk konflik. Terdapat berbagai macam konflik yang bisa muncul dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya mobilitas sosial. Dampak negatif dari mobilitas sosial diantaranya adalah konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, konflik antar generasi, kemudian terbukanya kemungkinan untuk penyesuaian kembali. Adapun dampak positif dari mobilitas sosial diantaranya, yang pertama, orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. Yang kedua, mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Sekian saja, kita lanjutkan pada pembahasan tentang konsep-konsep sosiologi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.